Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan 55 channel motor ya. Kali ini kita mau menunjukkan cara melepas serta memasang pompa oli samping pada motor RE King ya teman-teman. Nah, motor RE King ini tuh minta diganti ini teman-teman. Minta diganti pompa oli ya. Pompa oli. Biar tambah mantap teman-teman. Sebenarnya sih ini pompanya masih bagus, cuman kita mau cari setelan yang pas ya biar enak. Soalnya ini kan nggak pakai kabel teman-teman, ini udah nggak pakai kabel ya. Nah, ininya udah nggak pakai kabel, jadi nanti kita cari biar tambah enak, biar tambah mantap motornya. Nah, cara melepasnya kayak gimana dan cara pasangnya kayak gimana, simak terus ya. Oke ya teman-teman, ini kan tutup pompa oli sampingnya. Nah, kita nanti buka ini ya, baut yang berjumlah 3 ini nanti kita lepas. Ini pakai obeng mata L ya teman-teman. Ini kita biasa pakai kayak gini, terus kita lepas ya, kita lepas dulu. Kalau mengganti pompa oli samping pada motor RE King itu mudah teman-teman, bisa dilakukan di rumah tanpa ke bengkel ya, karena caranya itu mudah. Ini kan setelah tutup pompa oli sampingnya terbuka, ini langsung kelihatannya, ini selang output, ini selang inputnya teman-teman. Oke ya teman-teman, untuk melepas pompa oli sampingnya ini selang-selangnya kita lepas dulu. Sebentar, kita pakai ini ya, tang ya. Oke, setelah selangnya terlepas kita tutup atau kita bampeti pakai ini teman-teman, pakai besi bebas lah, yang penting seukuran sama selangnya ya. Oke, ini udah tertutup ya. Setelah selang yang besar ini dilepas, kita lepas selang kecil ini teman-teman. Atau kalau enggak, kita lepas aja dulu biar mudah ya. Di bawah sini itu ada 2 baut teman-teman, yang satu di sini, yang satu di sini, kita lepas ya. Terus yang satunya kita lepas. Setelah ini bautnya terlepas, kita tarik saja pelan-pelan. Wih, ini ya, pakai perpak ini. Oke, setelah itu ini baru kita lepas ya, karena ini susah, kita tarik saja bagian sini. Oke, kita tarik ya, ini taruh dulu, terus ini kita tutup. Setelah itu ini ya, ini kita lepas. Ini udah keras ya selangnya ya, harusnya diganti. Oke, nanti kita cariin aja ya. Nah, ini ya teman-teman, kan tadi pasangnya kayak gini ya, pasangnya kayak gini. Nah, di bawah sini tuh ada 2 baut, sini dilepas saja, mudah cara melepasnya itu. Oke, setelah ininya udah terlepas, ini kita bersihkan dulu bagian sininya, kita bersihkan. Setelah bersih nanti kita pasang ya. Oke ya teman-teman, kita bersihkan dulu sebelum yang baru kita pasang. Ini ya, karena ada kotoran-kotorannya, kita bersihkan. Oh ya teman-teman, kan ada yang tanya, mungkin kan ada yang penasaran, bang itu yang nonjol itu apa? Ini tuh as gigi yang memutar pompa oli ya teman-teman. Ini tuh nyambung langsung ke dalam mesin, jadi kalau mesinnya itu dihidupkan, otomatis ini ikut muter teman-teman. Makanya sebenarnya kan
kalau dilihat dari cara kerjanya ini kan ikut putaran mesin. Nah, kalaupun nggak ada ini kabelnya, karena ini ikut putaran mesin, setiap akselerasi atau setiap RPM-nya naik, ini kan putarannya juga naik. Putarannya juga naik ya. Makin cepat putarannya. Nah, karena makin cepat putarannya, oli kan juga makin cepat mompanya, teman-teman. Sebenarnya nggak pakai tali gas pun nggak apa-apa ya. Cuman bedanya itu kalau pakai tali gas itu bedanya kalau gas ditarik olinya itu cepat keluar, teman-teman. Durasi keluar olinya itu lebih cepat. Tapi kalau pakai logika ya, sebenarnya nggak pakai gas pun dia tetap menyesuaikan putarannya mesin, teman-teman. Kalau mesinnya itu akselerasinya naik atau gas ditarik, putaran mesin kan naik. Nah, ini juga ikut naik, teman-teman. Walaupun di sini nggak pakai tali gas ya. Oke, ini udah bersih. Kita tinggal lap. Kita lap dulu. Oke ya, teman-teman, ini kan udah bersih ya. Bagian sininya ini ya udah bersih semua. Sekarang kita tinggal pasang. Ini bekas bekas lem perpak, dan perpaknya harus dibersihkan ya, teman-teman. Ini bersih semua. Sebenarnya kalau kita pakai pompa oli yang orisinil, nggak pakai perpak ya, teman-teman. Pakainya itu seal cincin itu loh. Tinggal seal cincinnya itu tinggal masukkan di sini. Di sini tuh ada tempatnya, teman-teman. Ada rumah hasilnya ya. Tapi karena ini kan yang metasi, jadi harus diakali pakai perpak. Kalau nggak dikasih perpak ya nanti bocor. Oke, setelah dirasa bersih semua ya, sekarang kita ini, teman-teman, yang baru kita buka ya. Ini kita buka. Ini kita ganti pakai Binapart ya, teman-teman. Bukan orisinil, tapi dulu kalau kita pakai pompa oli ini tuh agak awet, teman-teman. Terus pompanya juga bagus. Ya, ini yang baru. Kalau merek ini tuh di sininya nggak ada mereknya ya, teman-teman. Pompanya itu nggak ada mereknya atau nggak ada logo mereknya. Oke, setelah itu kita pasang ya. Ini sebelum dipasang kita cek dulu ini baut-bautnya udah bener-bener kencang belum. Kita pastikan dulu ya. Oke, udah. Ini tutup selangnya kita lepas. Nah, buat teman-teman yang kadang bertanya, Bang, pompa oli kita kok masuk angin terus ya? Kalau pompa oli samping motor teman-teman itu masuk angin, cara bleedingnya itu lewat sini ya, teman-teman. Ini baut ini dikendorin, terus motor dinyalain. Kalau sini sampai keluar oli, kita tutup, kita kencengin. Terus ini di bagian selang outputnya, tunggu sampai keluar oli. Kalau sudah keluar berarti pompa olinya udah nggak masuk angin lagi atau udah normal ya, teman-teman. Memang caranya tuh kayak gitu, nggak bisa asal pasang ya. Oke, setelah itu ini kita pasang ya. Kita bikin perpak sendiri, teman-teman. Ini kita bikin dari wadah atau kardus ban ya, teman-teman. Ini kan ada tulisannya ban motor. Soalnya kan nggak ada perpaknya ya, teman-teman. Ini kita bikin dari kardus ban ya. Nah, sebelum dipasang kita kasih lem dulu ya, teman-teman. Sininya kita olesi lem. Kita olesi lem. Terus ini perpaknya kita pasang.
karena perpak bikinan itu harus kayak gini ya cara pasangnya teman-teman. Terus mana itu, ini bautnya kita pasang ya. Oke, setelah ini bautnya sedikit keluar dari perpaknya, ini ya udah sedikit keluar, tinggal yang satu kita juga masukin ya. Kalau dipasang dulu nanti bakalan susah teman-teman, ini kan perpak buatan ya. Oke, ini udah keluar ya. Setelah itu kita kasih lem lagi di bagian luar perpaknya ya, kayak gini. Oke, setelah itu kita pasang, kita masukkan. Cara pasangnya itu tinggal masukkan kayak gini doang teman-teman. Bentar. Oke ya teman-teman, ternyata setelah dimasukkan, ininya itu ring ininya nyangkol di sini teman-teman, membentur di sini jadi nggak bisa ya. Coba kita ulangi ya. Oke ya teman-teman, karena pas dipasang ternyata ininya itu bentur sini ya, maka kita lepas dulu ya. Oke, setelah ininya dilepas kita pasang. Ini baru masuk, kita kencengin ya bautnya. Emang resiko masang barang yang enggak orisinil itu kayak gini teman-teman. Kita pastikan benar-benar kenceng ya teman-teman. Ini bautnya itu di bawah soalnya nggak kelihatan tuh, ini ya baut itu ya, sama baut ini kita pastikan benar-benar kenceng, soalnya nanti pas muter bisa lepas kalau nggak kenceng. Ya, ini udah kencang ya. Sekarang kita pasang ini. Oke, kita pasang ya. Oke ya, ini kita tancapin, pastikan benar-benar masuk ya selangnya, karena kalau enggak nanti rembes dan bocor. Sebenarnya ini harusnya pakai klem, tapi ini kan selangnya yang bagus ya, jadi enggak rembes. Tuh, enggak rembes ya. Oke, setelah itu ini kita pasang lagi ya. Ini ringnya kita pasang lagi, tapi ini tuh kayaknya terlalu besar ya. Tuh, ini kalau ditaruh di sini tuh bentur sama ininya teman-teman. Kita ganti ya, kita ganti yang lebih kecil. Ini kalau sama bekasnya juga sama ya, sama, berarti kita cariin yang lebih kecil. Oke ya teman-teman, karena tadi kan kita lepas ya ringnya, ring ujung sininya itu kita lepas ya tadi karena benturan. Nah, karena ini kebesaran, kita ganti ya, kita ganti pakai yang agak kecil diameternya. Terus ini kita pasang ya. Kita pasang lagi. Ini murnya kita pasang. Wah, ribet ya bang, emang ribet, makanya seorang mekanik itu dituntut harus sabar, telaten,
dan teliti. Kalau nggak punya kesabaran ya susah. Kalau nggak mau ribet ya gantinya yang original teman-teman, yang punyanya Yamaha asli ya. Kalau ini kan imitasi nih ya. Mekanik itu selain pengalaman, yang harus dimiliki itu otaknya, itu harus bekerja ya teman-teman. Kalau nggak punya otak ya susah. Ya ini kita ganti saja ya selangnya ya, biar nggak sambung-sambungan. Ini kita lepas. Sini ya, ini kita pasang ya. Terus ini tadi pasang dulu ya. Di sini kan tadi masih ada olinya ya teman-teman. Ini kita pasang dulu. Oke ya, sekarang kita nyalain dulu motornya sambil nanti kita lihat di sini keluar nggak. Kalau nggak ya nanti kita blipping lewat sini. Oke ya, kita nyalain ya. Belum keluar ya. Keluar ya. Ya mati. Ini udah keluar ya teman-teman. Berarti ini pompa oli sampingnya itu normal ya. Biasanya kalau pompa oli baru itu nggak mau keluar teman-teman, harus di bleeding ya. Tapi ini kita tadi tanpa bleeding ya, dia langsung keluar ini ya. Apa aja ini ya, tuh udah keluar. Nah sekarang kita tinggal potong ya, karena udah keluar. Sekarang kita ini lepas ya, ini kita lepas yang lama, terus ini kita paskan ya, ukurannya segini ya toh. Oke ya, ini kita potong. Oke ya, ini kita potong. Kalau motong selang jangan pakai gunting ya. Kalau pakai gunting nanti pecah. Kita harus pakai cutter. Oke. Sekarang kita tes lagi ya, kita nyalakan motornya. Kita coba lagi nyalakan. Pergerakannya tuh bagus ya teman-teman. Oke, sekarang kita gas.
lihat dari asapnya itu nggak terlalu banyak ya teman-teman, bagus. Oke ya teman-teman, tadi teman-teman kan udah lihat sendiri, kalau pasangnya benar, terus nyetelnya benar, mau pompa oli KW pun tetap enak ya teman-teman. Kalau dilihat dari knalpotnya tadi kan keluar asapnya banyak tapi nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu irit tapi juga nggak terlalu boros. Biasanya kalau dilihat dari knalpotnya saja ada kayak gitu, nanti kalau dinaiki pasti enak. Oke ya, kita tinggal test drive nanti rasanya kayak gimana. Terus kalau nanti ada enak atau enggak enaknya kita update lagi ya buat teman-teman para pecinta R-King. Subscribe yang belum, biar nanti teman-teman bisa mengikuti update berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Salam 55 channel motor. Mantap.